yang mengatasnamakan kendaraan banyak didaftarkan sekarang atas nama perusahaan atau orang yang belum balik nama. Sekarang kan banyak kita bisa cek nih reklama kendaraan itu sudah diberlakukan atau belum. Nah, selama itu belum ada tertib dan orang tidak mau balik nama itu karena apa? Karena ada pajak progresif tadi. Jadi menurut saya masih ada beberapa aturan ya. Ini pro dan kontra ya. Tapi kalau saya orang yang tidak setuju pajak progresif karena apa? Karena itu membuat orang nggak jujur. Lebih baik justru nggak usah ada pajak progresif. Orang niat bayar pajak, justru orang itu mau rela kok bayar pajak kendaraan itu lebih dari satu, lebih dari dua. Ya nggak apa-apa gitu. Kok malah dikasih progresif? Ini kan aneh sebenarnya gitu loh. Dan tidak akan kena karena toh pajak itu kan kena. Nah, tapi dari sisi sistem ya untuk nanti silahkan dilanjut diskusi. Untuk dari sisi sistem menurut saya sistemnya sih sudah oke dari sisi teknis ya sistem. Jadi bagaimana kamera itu memotret kamera resolusi tinggi yang bisa memotret kendaraan bahkan sekarang nopol kendaraan di Jakarta juga sudah mulai diubah sedemikian rupa tidak lagi tampak hitam putih kalau malam. Jadi kalau malam meskipun dasarnya hitam tapi kalau difoto dengan flash dia akan mantul warna putih sehingga nopolnya akan kelihatan gitu. Solo, Jogja saya kira belum mulai itu, tapi kalau di Jakarta itu sudah mulai ya. Jadi nopol sekarang itu kalau di potret itu muncul, jadi kalau malam tetap akan kelihatan. Kalau ditilang itu dari sisi teknis oke. Saya juga sempat mengkritisi waktu itu agak mahal, agak terlalu mahal lah gitu peralatannya. Tapi ya demi kebaikan sih nggak apa-apa. Tapi dari sisi administrasi itu yang mungkin perlu ditertibkan agar tidak salah korban. Jadi artinya nanti siapa tahu kendaraan itu memang sudah digunakan oleh orang lain, yang kena masih pemilik yang lama, meskipun ada mekanisme. Kan kita tahu ETL itu kan ada mekanisme. 3 hari setelah kejadian baru dikirimkan, kemudian 5 hari setelah kejadian orang itu menjawab ya atau tidak, 7 hari setelahnya dia dikasih waktu untuk bayar di BRI. Nah, kalau dia tidak bayar, baru kemudian blokir STNK-nya. Tapi kalau kemudian itu pun dilakukan oleh orang yang bukan pemilik kendaraan, ya kan nggak tahu juga yang dikenakan tilang orang lain, sementara yang pakai sudah orang lain. Jadi itu dulu sebagai pembuka, Mas Asep dan Mas Gilang, ya mungkin administrasi dulu mungkin kita bisa dengar juga nanti pengalaman dari Mas Bran, karena kalau pengalaman saya di Australia itu kira-kira memang sudah sekitar 15-20 tahun yang lalu ya. Jadi saya kira mereka sudah lebih maju sekarang daripada pengalaman saya dulu masih bayar tilang itu parkir di Dewan Kota. Itu Mas, monggo. Ya artinya mendukung akan sistem ini akan, tetapi langkah lebih bagusnya kalau sistem administrasinya diperbaiki dulu ya Mas Roy ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.